Halo ya teman-teman semua, kembali lagi dan sekarang kita akan pada materi ini ya, kita akan coba membahas tentang perkenalan variabel ya. Kita akan mengintroduce beberapa variabel yang teman-teman akan pelajarin gitu ya. Dan kita akan bahas gitu di materi ini gitu teman-teman ya. Oke, sip ya. Selamat datang ya dalam kuliah ini, dalam materi ini ya jatuhnya ya. Kita akan menambahkan beberapa variabel gitu sehingga kita bisa eh, bermain-main dikit gitu dengan angka-angka kita gitu ya, lebih gampang gitu. Dan membuat objek kita bisa mengubah perilakunya gitu, bisa mengubah behavior-nya gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi mari aja kita mulai. Jadi masalah yang kita hadapi ya saat ini adalah mobil kita itu melaju dengan kecepatan tetap gitu dan uh, jumlah putaran itu tetap gitu ya, jumlah rotation itu tetap juga gitu. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menekan pedal gas dan melaju lebih cepat gitu? Atau lebih lambat, atau belok kiri, atau belok kanan gitu teman-teman. Kita nggak bisa melakukannya ya untuk saat ini gitu ya, kita belum bisa gitu. Itu itu karena kita telah memasukkan angka-angka ini tuh kepada metode kita itu gitu teman-teman ya. Jadi daripada ngelakuin itu, kita akan menggunakan variabel. Dan ya teman-teman bisa menganggap variabel itu seperti kotak gitu teman-teman ya. Mereka itu ngebantu kita menyimpan, memanipulasi, dan merujuk pada informasi, teman-teman. Ya. Jadi misalnya, di sini saya punya kotak ini ya, namanya hit point, dan nyimpan nilai 20 di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi saat ini setiap variabel itu harus memiliki nama, teman-teman. Ya. Nama di sini adalah hit point ya. Nah, setiap variabel ya, teman-teman. Setiap variabel itu berisi data, menyimpan data gitu. Dan saat ini datanya ini jumlahnya tuh 20. Bisa jadi 0, bisa jadi sejuta, dan ya tiap variabelnya tuh khusus ya, tiap jenis gitu teman-teman. Nah ini sangat penting ya teman-teman ya. Tipenya itu di sini adalah bilangan bulat ya, dan bilangan bulat itu disebut sebagai integers. Oke. Nah ini yang pernah kita bahas juga ya. Jadi kita akan nulis ini dan atau kita akan deklarasikannya ya di script ya sebagai int, int. Nah ini adalah tipe int ya, seperti kayak pada integer gitu, dan kemudian nama pada hit point kita menggunakan huruf kecil gitu terlebih dulu gitu ya. Kayak semuanya itu kayak huruf kecil gitu, H, dan kemudian huruf besar untuk kata lain setelahnya gitu, teman-teman. Jadi hit point yang ditulis seperti ini sama dengan 20 dan uh, kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya untuk katakanlah kita udah selesai gitu uh, dengan pernyataan khusus ini gitu teman-teman. Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel teman-teman. Oke. Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke. Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20 teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya. Untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya teman-teman. Ya, bilangan angka gitu. Yang mempunyai desimal atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sejujurnya kita nggak bisa menggunakan double ya, karena bagi saya 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai precision ya yang saya butuhkan gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka teman-teman mungkin menggunakan double double pool gitu ya untuk variabel benar atau salah gitu ya. Oke. Jadi misalkan teman-teman bilang tulis ini true gitu ya, lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah, jangan lakukan apapun gitu ya. Nah ini bisa disebut boolean ya teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya teman-teman ya.
jika kita ingin ngebuat pelampung, ya, ingin ngebuat float gitu ya, float speed ya, bernama kecepatan. Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya, sama dengan berapa, lalu berapapun ya nilai yang kita inginkan gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke. Agar kesatuan mengetahui oh itu float bukan double gitu teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya untuk di remind ya, pin mind ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya teman-teman ya. Dan kemudian kita dengan boolean ini kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya. Kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya. Kotak ini kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah Rick gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman. Satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya. Sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman. Ya, ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya. Kayak ya yang gitulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan kita belok gitu, atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke, kita taruh di sini mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, F titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variable ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya di dalam metode rotate ya. Alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu teman-teman ya. Jadi sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya kadangkala juga akan menjadi zero, akan menjadi 0 gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi 1 gitu ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita kita hanya mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya, bukan? Oke, jadi gini. Jadi kita di sini memiliki gambar latar belakang untuk game tersebut, teman-teman. Ya, kami juga memiliki gambar tombol yang berbeda gitu ya. Dan kita juga memiliki gambar pravisualisasi yang teman-teman lihat gitu di dalam dokumen desain game saya ya di materi ini gitu teman-teman ya.
Oke, jadi teman-teman jangan ragu ya untuk ininya ya, untuk nyoba ya, yang ngegambar sendiri gitu. Teman-teman juga bisa dapat menggambar sendiri dan dapat menggunakan gambar yang lain gitu bisa ya. Terserah teman-teman bagaimana ya. Jadi teman-teman bisa ngikutinnya ini tanpa masalah gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya teman-teman, sebelum kita ngelanjutin dan nambahkan hal lain ke project kita gitu teman-teman, mari kita bahas apa itu UI ya teman-teman ya, dan bagaimana cara kerja Canvas gitu teman-teman. Jadi setiap kali teman-teman ngedengar istilah UI dalam game development gitu teman-teman ya, itu yang dimaksud itu adalah interface dari pengguna gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak uh, interface itu ngecakup semuanya gitu, mulai dari kotak teks, tombol, penggeser, menu, ya, minimaps dan lain-lain gitu teman-teman ya. Banyak gitu ya. Jadi em, hampir semua hal yang dapat berinteraksi gitu dengan pengguna gitu ya teman-teman. Tapi bukanlah bagian dari dunia game itu sendiri teman-teman ya. Jadi kayak menu gitu segala macam tadi ya. Oke. Nah, di Unity teman-teman ya, elemen UI ya, sebagaimana mereka diketahui berada di sesuatu yang disebut kanvas gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kanvas ini umumnya ada di sesuatu yang disebut screen space ya teman-teman ya, dan mostly itu terpisah dari permainan gitu, dari gamenya teman-teman itu ya. Oke, jadi yang ada di ruang world ya, karena di world space ini karena objek kanvas tersebut merupakan objek dalam hierarki teman-teman. Oke. Nah, kita juga dapat memiliki banyak kanvas ya dalam gamenya ini gitu, dan ini akan sangat berguna untuk quiz master ya, untuk quiz kita ini gitu teman-teman, di game ini gitu loh. Karena game ini um, uh, kita akan memisahkan hal-hal seperti quiz itu sendiri dari elemen latar belakangnya gitu teman-teman. Jadi kita dapat membolak-balikan kanvas gitu ya tanpa harus mengubah semuanya setiap kali kita berganti layar teman-teman. Oke? Jadi kita melompat kembali ya ke Unity ya teman-teman ya, dan mari kita lihat kanvasnya lebih detail gitu teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan, ini adalah objek dalam hierarki teman-teman. Jadi untuk menambahkannya, kita bisa ke area hierarki gitu teman-teman. Klik kanan, lalu cari UI, lalu klik teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang hal yang mungkin teman-teman perhatikan adalah kita memiliki kanvas yang ditambahin teman-teman. Tapi kita juga memiliki events ya teman-teman ya. Sistem events yang ditambahkan gitu teman-teman. Nah, sekarang ya kita nggak perlu terlalu khawatir ya tentang sistem events ya untuk sekarang gitu ya teman-teman ya. Event sistem ini gitu. Karena hal yang perlu teman-teman ketahui ya di stage ini ya, di tahap ini yaitu untuk tidak nge-delete-nya karena kita akan menggunakan sis event sistemnya itu nanti ya teman-teman ya ke depannya gitu. Nah, jadi sekarang ya teman-teman, kalau kita ngeklik kanvas dan melihat inspektornya ya, hal yang pertama kali teman-teman akan lihat ya di sini ya, eh, adalah maka mereka tuh tidak memiliki komponen transform ya, seperti objek yang lainnya yang mungkin teman-teman sudah ketahui gitu teman-teman ya sejauh ini gitu. Nah, instead ya sebaliknya kita akan memiliki sesuatu yang disebut rect transform. Dan ini cara kerjanya cukup mirip ya dengan yang standar ya teman-teman ya. Dengan yang standar komponen gitu ya, mengubah komponen. Jadi yang mempunyai posisi ya, rotation dan scale gitu teman-teman. Tapi ia juga memiliki beberapa hal tambahan di sana teman-teman ya. Jadi kita memiliki hal-hal seperti width dan height gitu ya, lebar dan tinggi gitu teman-teman. Kita juga memiliki anchor point gitu dan pivot point information gitu teman-teman ya.
Oke, jadi untuk sekarang kita juga mengenal komponen-komponen lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk komponen kanvas itu em, ada scalar canvas dan graphic raycaster gitu teman-teman. Namun untuk saat ini kita akan ngebiarin itu semua ya, dan kita akan melihat hal-hal tersebut ya ketika kita benar-benar ingin melakukannya gitu teman-teman. Nah, jadi kita perlu mengubah ini di masa depan gitu teman-teman, nanti di kedepannya gitu. Nah, sekarang ya teman-teman, kita menambahkan ya hanya sebuah kanvas saja ke project kita, ya nggak terlalu ribet lah ya, dan untuk benar-benar dilihat ya em, kanvas, untuk melihat semua kanvasnya itu beraksi gitu ya. Kita perlu menambahkan sesuatu tuh ke kanvas itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai dengan gambar sederhana, dan tiap kali kita menambahkan sesuatu ke UI itu harus berupa kanvas itu sendiri gitu teman-teman ya. Dan jika jadi kita melanjutkannya dan klik kanan ya pada kanvas ya di area hierarki ya, hierarki general ya. Terus pergi ke UI lalu klik gambar, klik on image gitu teman-teman ya. Nah, kita akan nambahkan gambar ke kanvas kita teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat lebih dekat gitu teman-teman ya, kita kita nggak dapat melihat apapun ya dalam tampilan di kamera kita di sini gitu. Tapi jika kalau kita ngubahnya teman-teman ya ke game view ya, lalu lihat ya teman-teman ya. Ini kita mempunyai sprite kita yang bagus gitu teman-teman ya. Nah, jadi ngapa itu tidak muncul di tampilan kita yang sama gitu teman-teman ya, sprite-nya gitu ya. Nah, jika kita balik ke tampilan sama, ini tampilan kamera gitu teman-teman ya. Jadi ini akan melihat world space ya dalam game kita gitu teman-teman. Tapi seperti apa yang saya sebutkan ya sebelumnya ya, kanvas itu ada di ruang layar gitu yang Anda mungkin bisa ngelakuinnya ya, lihat garis putih seperti ini ya di tepinya kayak gini gitu teman-teman. Dan itulah sudut kanvas kita gitu teman-teman. Jadi mari kita klik 2 kali ya pada kanvas kita untuk memusatin ya. Dan teman-teman akan melihat ya kita ngeperbesar dan memperkecil teman-teman ya. Di pojok kiri bawah, teman-teman mungkin masih bisa ngeliat ya tampilan kameranya yang berada gitu, di mana beradanya gitu. Kita juga bisa ngeliat bahwa sprite kita ini telah muncul di tengah-tengah area kanvas kita gitu teman-teman ya. Namun meskipun kanvasnya itu jauh lebih besar ya dalam tampilan adegan, dalam tampilan game ya semuanya itu nyatu gitu teman-teman ya. Oke. Ya, dengan world space ya di belakang kamera dan kemudian ruang layar ya uh, taruh di atas gini teman-teman ya. Dan untuk mendemonstrasikannya lebih sedikit lebih baik ya teman-teman ya. Mari kita lanjutin dan nambahkan sprite dari objek 2D kita gitu teman-teman. Ya, jadi kita akan nambahin circle ya. Nah, kita udah nambahin circle agar kita dapat ngebedain ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngatur posisi ya. Jadi let's say katakanlah 5 gitu pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y gitu. Nah, kita dapat ngelihat lingkarannya di sini gitu teman-teman ya. Lalu jika kita ngeklik gambar pada kanvas tersebut, maka kita dapat ngelihat perbedaan posisinya teman-teman ya. Oke, posisi di sini itu 0 ya teman-teman ya. Tapi jika sumbu X itu kita ubah menjadi 5 gitu, jadi sama dengan lingkaran gitu ya. Kita perlu ngeperhatiin uh, bahwasannya tuh kotak ya. Kotak itu bergerak sedikit banget gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini bisa sedikit agak ngebingungin ya ketika teman-teman pertama kali nemuin ruang ini ya world space ya dan space working gitu teman-teman bersama gitu. Tapi ini hanya butuh sedikit waktu dan sedikit latihan gitu. Semoga ini bisa terwujud gitu teman-teman. Nah, cukup intuitif ya saat kita bergerak gitu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita langsung saja kita hapus circle start kita
Karena kita nggak perlu merluin ya gitu teman-teman ya untuk game kita gitu teman-teman. Nah, karena kita juga bekerja murni dalam UI teman-teman ya. Nah, jadi so far untuk project ini kita nggak perlu khawatir tentang perbedaan antara keduanya teman-teman ya. Screen space dan juga ada tadi namanya world space ya teman-teman ya.